selamat datang di podcast Sanitasi, tempat yang ngobrol santai tapi tetap relate sama kehidupan di kampus. Yang gak jauh dari tema utama kita, yaitu jaga lingkungan, lingkungan menjaga kita. Oke, kali ini aku Caca akan menemani kamu di episode dengan tema yang sangat menarik, yaitu pengalaman mahasiswa baru dari SMA hingga kuliah di jurusan kesehatan lingkungan. Nah, buat kamu yang lagi bingung nih cari jurusan apa atau kepo tentang dunia perkuliahan itu gimana, apalagi di bidang kesehatan lingkungan, episode ini wajib banget kamu tonton sampai habis. Kita bakal ngobrol langsung bareng mahasiswa baru yang sekarang sedang kuliah di jurusan kesehatan lingkungan. Kita kupas tuntas mulai dari masa SMA-nya, gimana perjuangannya masuk kampus, sampai alasan dia memilih jurusan ini. Langsung aja kita sambut tamu kita pada hari ini. Halo, selamat datang di podcast Sanitasi. Boleh kenalan dulu nggak nih? Hai Kak, hai semua. Perkenalkan, nama aku Ridho Abdurrahman. Aku lulusan tahun 2025. Aku berasal dari sekolah MAN 1 Metro. Aku juga di sini mahasiswa baru semester 1. Oke, seru banget. Selamat ya, kamu udah jadi mahasiswa. Oke, kita mulai dari awal banget. Boleh nggak sih kamu ceritain gimana masa SMA kamu dulu, terus kamu tuh ikut organisasi apa aja di waktu SMA? Oke Kak, waktu SMA itu aku kan di MAN 1 Metro. Jadi pas di MAN 1 Metro itu ada reguler sama asrama. Jadi aku waktu itu masuk di reguler. Pas di reguler aku itu masuk di jurusan IPS. Nah aku juga jadi 3 kandidat ketua. Pertama ketua OSIS, ketua Paskib sama ketua Pramuka. Aku dipilih duluan di Paskibra. Jadi pertama itu aku masuk pas kelas 10 Kak, masuk di Paskibra. Pada saat itu ada namanya diklat. Nah, Diklat. setelah diklat itu kita ada diklat PDL juga. Diklat itu apa sih, aku nggak boleh tahu. Didikan dan latihan dasar gitu Kak. Oh iya. Nah, setelah itu baru kita ada pembagian jabatan. Nah, setelah itu pembagian jabatan itu pada masa itu ditunjuk langsung sama pembina. Jadi waktu itu aku dikumpulin di GSG, ditunjuk sebagai ketua. Setelah aku jadi ketua, aku membagi komisi-komisi. Ada komisi A. Komisi A tugasnya untuk di lapangan. Nah, komisi B di ruangan, komisi C untuk nyiapin bisa makanan gitu Kak. Untuk komisi D itu Polpas, polisi Paskibra. Jadi polisi Paskibra itu yang mengatur di lingkup Paskibra itu Kak, peraturan-peraturan apa yang harus disiapkan. Misalkan ada anggota Paskibra yang nggak taat aturan, nggak pakai dasi, itu bisa dikenakan sanksi Kak. Untuk di Pramuka juga, aku sebagai ketua unit protokoler. Nah, protokoler ini apa sih tugasnya? Tugas protokoler ini untuk menyiapkan seperti untuk upacara ataupun pemateri-pemateri seperti itu Kak. Dan di situ aku sebagai ketua protokoler. Dan itu juga prosesnya itu hampir sama Paskibra. Jadi kita itu tiap sore itu ada forum wajib pramuka sama paskib. Jadi untuk pramuka itu forum materi ada juga materi PBB matematika. Waktu di forum itu ngapain aja tuh kegiatannya? Untuk di forum itu macam-macam Kak. Ada juga yang materi, ada juga yang di lapangan. Terus juga kita juga ada latihan gabungan. Latihan gabungan itu mencakup seluruh kota metro ataupun seluruh Lampung bisa Kak. Dan kita juga di Paskibra ataupun Pramuka itu banyak event lomba PBB variasi ataupun PBB LKBB biasa. Jadi aku pernah ngikut di Polinela, Garda Fire, pernah ngikut di Polinela. Terus juga kalau di Pramuka di UIN Raden Intan Lampung, gitu Kak. Berarti banyak banget ya pengalaman kamu di organisasi waktu SMA gitu. Iya Kak, untuk Pramuka juga kita sering meraih juara umum. Wah, Itu di tingkat Sumatera bagian selatan Kak. Keren banget. Berarti minat kamu mulai terbentuk justru karena pengalaman langsung ya? Iya. Terus gimana cara kamu cari tahu tentang jurusan yang sesuai sama minat kamu itu? Baik Kak, sebelum itu kan aku kan pas kelas 12 itu masuk di jalur undangan, eligible. Oh iya. Nah itu aku ngambil di IPB. Dan juga emang mau masuk di kesehatan dan lingkungan. Cuman aku waktu itu nggak tahu info, nggak tahu kalau ada Poltekkes itu udah buka. Nah setelah itu aku juga nunggu, ternyata udah tutup Poltekkes yang jalur bersama. Setelah itu aku nunggu jalur mandiri sambil belajar UTBK. Setelah UTBK aku daftar di jalur mandiri, gitu Kak. Berarti kamu emang pengen ya masuk ke Kesling ini gitu?
Iya Kak, emang pengen dan juga orang tua juga pengen aku masuk di sini, mauan sendiri. Kemauan sendiri dan dukungan dari orang tua Ya, ya berarti. Gimana nih perjuangan kamu buat masuk ke kampus casting ini? Tesnya apa aja sih yang kamu ikutin? untuk perjuangannya agak panjang sih Kak. Soalnya awal-awalnya itu kan aku kan dari IPS, jadi agak kaget karena masuk di kesehatan. Jauh banget ya, kita Jauh. jadi lintas jurusan kayak gitu ya. Terus Karena gimana kan tuh? IPS kan nggak belajar fisika kimia, sedangkan Iya. kalau IPS belajar di kata lain belajar fisika kimia. Jadi aku nekat tetap ngambil karena kan kuliah itu kan kita kan bakal belajar lagi. Iya betul. Nah setelah itu aku mengikuti tes online berkas-berkas. Setelah itu aku mengikuti tes CBT di kampus A. Nah setelah itu aku ngikut dan itu aku nggak ada kenalan sama sekali Kak. Aku bingung kayak pokoknya aku bingung nggak punya teman satupun di situ Kak. Nah, setelah itu aku tes, nggak lama dari itu aku pengumuman, tapi aku cadangan. Ya terus gimana tuh kalau Nah cadangan? setelah aku buka cadangan, aku tetap nekat lanjut tes di tes kesehatan sama tes psikotes. Dan ternyata pas tes kesehatan sama psikotes aku lolos. Jadi aku seneng. Keren banget sih. Terus menurut kamu, karena kamu dari IPS nih, apa sih kesulitannya buat beradaptasi di jurusan IPA lah sebenarnya kita ini? Untuk itu yang sulit agak kaget tuh di pelajaran fisika ataupun kimia itu yang benar-benar buat kayak apa ya kayak harus lebih belajar lagi di situ. Ya karena mungkin waktu SMA kamu belum dapat pelajaran itu Ya. kali ya. Terus aku mau tanya nih, perasaan kamu gimana setelah kamu dinyatakan lolos di kesehatan lingkungan? Pas dinyatakan lolos ikut seneng Kak, seneng banget karena kan emang pengen juga masuk di sini. Terus juga aku sebelumnya tuh daftar di UIN. Nah setelah API aku nggak ambil karena aku udah terima di sini Kak. Karena kamu lebih minat di kesehatan lingkungan Ya. kali ya. Terus kamu kan sekarang udah resmi nih jadi mahasiswa. Gimana sih rasanya awal-awal kuliah di kesehatan lingkungan? Awalnya itu sih agak kaget sih kayak karena kan nggak pernah belajar kimia fisika gitu jadi kayak kaget juga terus juga lingkungan kampusnya juga kayak adem sejuk gitu Kak apalagi di Mebun kayak duduk-duduk santai gitu. Asik banget ya duduk di Asik, Mebun ya. ya. Berarti kamu kesulitannya cuma di pelajarannya Ya. aja berarti ya. Kalau untuk teman-temannya, terus dosen-dosennya, kakak tingkatnya gimana? Boleh ceritain nggak? Oke, untuk teman-teman semuanya asik sih Kak. Terutama teman-teman kelas ataupun teman-teman dari rek lain itu asik. Soalnya mereka sering ngajak main bareng Iya. gitu Kak. Jadi terus untuk kakak tingkatnya asik sih Kak. Karena kita nyapa mereka juga kayak nyapa juga gitu loh Kak. Jadi 5S itu nggak cuma sekedar adik-adiknya kakak juga. Betul, Ya. betul. Kalau untuk dosennya? Dosen, alhamdulillah untuk sekarang semuanya enak semua sih Kak. Jadi kayak ngasih tugas terus kayak materi jelasin jelas gitu. Berarti kamu udah nyambung lah ya sama apa matkul yang kamu sebelumnya nggak tahu itu. Ada pengalaman menarik atau lucu nggak selama kamu jadi maba? Boleh diceritain dong. Untuk itu ya Mas ini nih Kak, pas sebelum PKKMB kan udah dinyatakan lulus. Ya. Terus kan PKKMB itu disuruh nyiapin name tag terus sama karton, terus juga sama tali. Iya, iya. Nah, talinya itu aku di daerah aku tuh agak susah nyari tali-tali kayak gitu Kak. Jadi aku tuh nyari 3 hari berturut-turut nggak ketemu-ketemu. Terus juga sama karton yang benar-benar warna hijau, itu harus 3 hari juga nyarinya baru ketemu. Jadi kayak bener-bener effort banget buat masuk Effort sini. banget ya. Kamu waktu itu berarti nyarinya sampai kemana aja tuh? Ke daerah-daerah sana kan pokoknya di pasar, pokoknya di warung-warung semuanya, di fotokopi semuanya tak samperin tapi Nggak ketemu ya? Jadi Terus effort gimana? banget gitu, Kak. Terus gimana kamu bisa ketemu tali itu sama kartonnya itu di mana tuh? Untuk talinya itu aku ada sih satu ketemu teman kan itu 3 kayak. Iya. Nah, satu itu ketemu terus 2 itu aku nyuruh temen yang emang dari ini Tanjung Bintang suruh main ke daerah aku. Suruh bawain tali-talinya itu sama beli karton buat bareng setelah itu kita buat video. Oh, teman kamu juga berarti kesehatan lingkungan juga ya? Iya Kak, dia tapi ngambil D4. Oh, oke oke. Menurut kamu, apa sih hal paling penting yang harus dimiliki siswa SMA yang mau masuk di jurusan kesehatan lingkungan ini? Untuk itu harus ya kuat mental sih. Kuat mental. Terus apa lagi selain kuat mental itu? Apa sih ya? Ya menjadi diri sendiri aja. Kalau untuk imbangin apa namanya mata kuliahnya itu gimana tuh? Kayak kamu gini kan kamu dari IPS kayak gitu.
untuk ngimbangin gitu aku harus lebih ini sih Kak, banyak belajar. Misalkan kita tuh nggak ngerti pelajaran kimia atau fisika, berarti kita di luar jam kampus kita harus lebih banyak cari tahu lagi gimana sih pelajaran kimia itu, gimana sih pelajaran fisika. Oke. Terus terakhir nih, aku mau tanya harapan kamu sebagai mahasiswa baru di jurusan kesehatan lingkungan itu apa sih? Ini sih Kak, lebih banyak temen karena apa ya Kak ya, karena kita nggak tahu teman kita nanti bakal jadi pembantu kita apa enggak. Betul, karena kan sifat orang itu akan berubah-berubah Ya, ya. Berarti kita harus bisa temenan sama siapa aja gitu ya, mungkin ya. Terus apa lagi harapan kamu? ya menjadi Selain teman, ya berusaha ya Kak menjadi lebih baik lagi buat kedepannya gitu. oke. Luar biasa banget ya teman-teman perjalanan Rido mulai dari SMA sampai akhirnya bisa kuliah di jurusan yang sesuai sama passion dia. Terima kasih banyak untuk Rido udah sharing di podcast sanitasi pada hari ini ya. Semoga teman-teman pendengar mendengar cerita kali ini menjadi inspirasi buat kalian semua ya. Jangan lupa share podcast ini yang ke teman-teman yang lagi galau cari jurusan. Bye.